Sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kenalin nama saya Elisa Pembonan dengan NIM Q1A1240005, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan memaparkan studi kasus salah satu pedagang produk cemilan di Kota Kendari, sebagaimana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar agribisnis. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ya kita perlu tahu apa sih itu supply chain. Ya, supply chain merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Atau bisa juga dikatakan supply chain adalah aliran material, informasi, uang, dan jasa dari bahan baku yang diperoleh melalui supplier sampai ke pabrikasi akhir. Nah, skema supply chain pelaku pemasaran, saya memilih di sini saya memilih salah satu pedagang cemilan gorengan tempe. Jadi di skema ini supply chain-nya pelaku pemasaran tempe. Jadi yang pertama ada petani kacang kedelai, sebagaimana itu bahan baku untuk membuat produk tempe. Terus pabrik pembuatan tempe. Di sini kacang kedelai diubah menjadi salah satu produk tempe dengan menambahkan timbul nilai tambah di sini karena dari kacang diproses, dimasak, dan ditambahkan ragi ya. Terus yang ketiga ada pasar penjualan tempe. Di sini tempenya sudah jadi, terus dipasarkan. Jadi yang keempat itu ada pedagang cemilan gorengan tempe, lalu ke konsumen. Nah, di sini ada skema nilai tambah pelaku pemasaran. Yang pertama ada petani kacang kedelai petani kacang kedelai. Jadi nilai tambahnya pada dimensi ketersediaan produk, keamanan, terus pada koordinasi, nilai tambah koordinasi itu transparansi. Yang kedua itu ada pabrik pembuatan tempe. Nilai tambah dimensinya ada dimensi waktu, dimensi produk, terus inovasinya ada bentuk dari kacang menjadi produk tempe, terus teknologi alat yang digunakan, terus nilai tambah koordinasi ada menghasilkan produk yang efisien. Terus yang ketiga ada pedagang di pasar. Pedagang di pasar otomatis nilai tambah yang diberikan itu pada dimensi waktu, lokasi, terus kecepatan untuk mendapatkan produk tempe tersebut. Tidak perlu lagi ke pabriknya begitu. Terus yang keempat ada pedagang cemilan gorengan tempe yang digerobak-gerobak. Jadi nilai tambah yang diberikan pada dimensi waktu, lokasi, produk ya. Terus nilai tambah inovasi, ada kecepatan, ada ya kecepatan untuk mengonsumsi produk tempenya itu gorengan tempe. Terus produknya dari produk tempe mentah menjadi camilan gitu, gorengan begitu. Terus nilai tambah koordinasi itu menghasilkan produk yang efisien dan ke konsumen. Oke, di sini saya mewawancarai salah satu pedagang cemilan gorengan tempe, yaitu Ibu Mualia. Ya, usaha dagangnya telah dimulai sejak 6 tahun.
bahan utama yang digunakan pada gorengan tempe tentunya tempe. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Mualia. Itu yang pertama, kegiatan yang dilakukan Ibu Mualia yaitu pada produk gorengan tempe tentu menggunakan metode penggorengan rumah tangga dan penambahan bahan seperti tepung. Saat diberikan pada konsumen, gorengan tempe dilengkapi dengan saus gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi yang dilakukan di antara pedagang cemilan dengan pedagang penyedia bahan utama? Itu dengan bertemu langsung di lokasi. Jadi Ibu Mualia dengan pedagang tempe itu bertemu langsung begitu. Terus informasi apa saja yang diberikan di antara pedagang cemilan dengan pedagang bahan utama? Itu informasi tentang harga dan pesanan tersedianya bahan produk yang diperlukan. Jadi katanya biasanya dia pesan gitu, tapi pesan secara langsung gitu di lokasi gitu. Terus bagaimana cara pembayaran yang dilakukan Ibu Mualia? Selalu membayar secara tunai begitu. Di sini saya ingin menambahkan bahwa semakin banyak nilai tambah yang diberikan itu harga yang ditawarkan oleh konsumen itu semakin tinggi. Jadi konsumen juga bisa langsung membeli ke pasar, konsumen juga bisa langsung membeli ke pabrik gitu. Bahkan ada konsumen yang buat sendiri di rumah gitu. Jadi dia beli langsung kacangnya gitu. Dan harganya juga berbeda-beda. Jadi ini mungkin menjual ke pabrik itu per ton gitu, per kilo. Terus ini pabrik ke pasar itu mungkin beberapa puluh keping. Maaf, saya enggak tampilkan gambar ya. Terus ke pasar atau bahkan pedagang cemilan juga bisa langsung ke pabrik gitu. Pedagang di pasar itu keuntungan yang didapatkan itu agak kurang ya, karena memang nilai tambahnya kurang, yang diberikan hanya lokasi, waktu, kecepatan untuk menjangkaunya gitu. Terus pada pedagang cemilan gorengan tempe itu banyak banget nilai tambah yang diberikan gitu, mulai dari bahan bakunya, terus prosesnya gitu kan, pokoknya siap dimakan gitu jadinya produknya ya. Jadi harganya juga lumayan. Mungkin itu saja dari saya. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangannya, jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata atau data, karena kesalahan-kesalahan itu berasal dari kelalaian saya sendiri. Dan jika ada informasi baru atau wawasan baru yang didapatkan, itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Oke, saya akhiri video kali ini dengan dokumentasi wawancara. Sekian dan terima kasih. Oke, udah mulai. Selamat sore, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Mualia saja. Ibu Mualia ya. Sudah. Sejak kapan mulai usaha ini? Sejak 6 tahun yang lalu lah. Siapa produsen atau yang menghasilkan produk tempe ini yang sebelum jadi gitu? Sebelum Ibu yang pasarkan? Ya, penjual. Maksudnya gimana? Ibu beli dari mana? Oh, saya beli dari pasar. Oke, apa aja bahan tambahan yang Ibu kasih ke ini produk tempe? Enggak ada kan, kalau diolah ya kita goreng saja pakai terigu, sama kalau tempe goreng, kalau untuk
tempe kecap ya itu ada bumbu-bumbunya, ada tomatnya, ada cabenya. Oh, Kalau iya, diolah ya, iya, iya, sudah barang sudah bisa dimakan lah. Mm. Kita fokusnya aja ke gorengan tempe. Oh, goreng tempe. Jadi tepung, Tepung aja. terus ada Minyaknya juga iya, minyak. iya. Terus kalau dijual kan pakai bahan tambahan kayak saus. Terus ada nggak teknologi yang digunakan kayak alat gitu? Nggak Goreng. ada ya? Ada. Nggak ada. Oke. Terus bagaimana cara berkomunikasi antara ibu dengan yang di pasar itu, penjual yang di pasar untuk membeli produk tempe ini? Ya kita tanya berapa harganya. Maksudnya ketemu langsung atau Iya, ketemu dipesan? Oh, enggak. Langsung Jadi ketemu ketemu langsung langsung. barangnya. Oke, jadi sistem pembayarannya itu tunai atau Tunai. kredit? Tunai. Oke. Kira-kira kalau sekali beli itu berapa? Kalau misalnya kan satu kresek kantong besar ya yang warna merah itu kali beli. Kalau tempe juga sama kan per anunya ya namanya, karena di sana kan satu yang plastik kecil itu ya sudah dibungkus satu kantong plastik itu, jadi kita tidak tahu berapa isinya itu. Oke, jadi satu tempat itu ya. Kalau diiris-iris ya berapa hasilnya? Kalau diiris-iris itu Satu aja. satu dia bisa menghasilkan 6 lembar. 6 lembar. Oke. 6 lembar ya. Oke, informasi apa saja yang saling diberikan di antara pembuat tempe dan pengencer? Kayak jadwal pengirim, kayak jadwal misalnya mau beli hari ini gitu, atau hari ini nggak beli tapi besok beli sekian. Ya ada biasa, karena hari ini biasa kan di situ kan penjualnya biasa kalau kita sudah berlangganan biasa kata besok ambil lagi ya, biasa begitu sih, tidak simpankan. Kadang juga tidak, karena banyak sekali pembeli juga, biasa kan ada pembeli baru biasa juga butuh ya ambil, biasa mereka jual kembali sama mereka. Jadi kita sistem biasa pesan sama penjualnya itu. Biasa pesan? Iya, biasa kalau saya hari ini saya beli ya, bilang besok saya menjual ya, jadi dia simpankan satu kresek besar itu. Oke, lewat via apa? Enggak, langsung secara langsung. Komunikasi secara langsung, karena kalau biasa lewat telepon biasa dia lupa. Penjualnya itu kadang kita sudah pesan, bilang pesananku kemarin mana? Saya lupa, saya sudah jual. Jadi kalau secara langsung kan ada suami istri dua-duanya, karena biasa suami istri yang datang jual. Jadi kalau satu lupa ada satu suaminya ingat gitu. Kalau lewat telepon enggak, setengah mati biasa. Kan ibu menjual tempe ini, produk tempe ini langsung ke konsumennya. Iya. Siapa saja konsumennya? Mahasiswa, ibu-ibu sekitar sini juga perumahan ya. Perumahan Perdos ya. Oke, mungkin itu saja. Oh iya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.